Ya Salam berarti tinggal Kak, 5 gimana menit aja ya. kabarnya? Alhamdulillah baik. 5 menit aja berarti ya. Ya, ya kita belum sharing dong. Oh Jadi ya, ada siap sedikit siap siap. kendala, memakan waktu juga Mohon ya. maaf ya penonton. Mungkin di sini Oh, sinyalnya agak susah. Mungkin lagi gaptek soalnya. Ya, gimana? oke, langsung saja ya Kak, kita mulai diskusi pada malam Ya, hari ini mulai. ya dengan tema Siap. bagaimana sih cara mempercayai berita di masa pandemi COVID-19 ini? Sebelum ke situ, Salsa mau nanya dulu nih, Oh ya, siap. bagaimana sih Kak pendapat Kakak sebagai wartawan mengenai COVID-19 ini? Ah, nah, untuk COVID-19 ini, untuk masa-masa yang saat ini, kan gerakan work from home atau belajar di rumah, itu kan terus Iya, kembangkan. disairingkan terhadap pemerintah gitu. Kan jubir dari Ahmad Yuryanto sering setiap menjumpa perskan hasil peningkatan COVID-19 pasti harus di rumah, terus jaga jarak, cuci tangan, terus kalau pakai Pergi pakai masker masker. tentunya. Nah gitu. Nah untuk wartawan sendiri kan nggak mungkin kan kerja di rumah saja gitu. Dalam artian nilai beritanya value-nya itu kurang gitu. Nah maka dari Iya, itu maka tugas kita kalau dari perawat itu atau tenaga medis itu sebagai garda terakhir ketika misalnya ada positif atau orang dalam pantauan atau pasien dalam ODP atau PDP. Nah, itu iya, nanti itu sebagai garda belakang. Nah, wartawan itu menyiarkan sebuah berita atau sebuah informasi apa yang didapatkan oleh pemerintah terkait perkembangan COVID-19 ini. Nah, ini ada resiko-resiko tersendiri dan ada protap sendiri terkait dengan wartawan untuk meliput bagaimana sih meliput di masa pandemi saat ini. Otomatis wartawan pun punya protap sendiri. Misalnya ketika misalnya dengan pasien positif, itu wartawan tidak boleh langsung ke TKP ataupun ke rumah sakit karena itu memperbahayakan diri kita selaku wartawan dan membahayakan di sekeliling kita gitu. Ketika wartawan kan bersinggungan dengan masyarakat luas ataupun tokoh-tokoh iya. yang notabene itu sebagai mungkin nanti corongnya apa namanya yang menyebarkan informasi. Nah, disitulah untuk kesterilan kita harus dijaga. Nah, pandemi ini emang barang yang atau virus yang emang nggak dilihat kasat mata. Namun Iya. kalau dampaknya itu sangat besar gitu. Makanya wartawan sebagai memberikan informasi terkait dengan corona ini otomatis yang harus diketahui oleh masyarakat lah. Wartawan ini kan sebagai penyalur pesan terhadap apa yang pemerintah sampaikan. Nah, pemerintah sampaikan nanti kita membuat berita, menyaring berita, dan mempublikasikannya gitu. Kabarnya segitulah. Apakah Tugas dalam wartawan ini. kan ya tugas Hmm. wartawan kan biasanya terjun langsung ke masyarakat. Apa bisa dilakukan di rumah gitu, Kak? Oh ya, tentunya beda ya terkait dengan wartawan kan banyak jenisnya reporter, ada yang visual, ada yang dalam bentuk cetak, ada yang bentuk mungkin elektronik ataupun konvergensi media gitu. Ya. Nah, kalau yang televisi itu kan harus ada visual gambarnya. Nah, Iya, harus bagaimana ada. untuk mendapatkan visual itu otomatis kan harus ke lapangan gitu. Iya. Nah, itu reporter yang harus
harus menggambarkan suatu suasana bagaimana sih kejadian-kejadian terkait dengan perkembangan COVID-19 ini. Nah, untuk wartawan yang cetak ataupun wartawan yang online itu ada ketentuan khusus, misalnya tadi untuk yang zona-zona yang dibatasi agar wartawan itu tidak mendekat. Salah satunya itu ada bypass terhadap atau nanti juru bicara membuat foto tersendiri. Nanti disitulah ada peliputan khusus di situ. Untuk terkait dengan COVID-19 ini ada terkait dengan bagaimana sih menyikapi berita di COVID-19 ini. Nah, salah satunya itu adalah kita mempercayai berita itu harus berdasarkan mungkin media yang sudah dikategorikan valid ataupun media ataupun media mainstream yang lainnya seperti mungkin kita paham bersama seperti Kompas, terus Detik, terus yang lainnya itu media yang notabene itu adalah mainstream ataupun yang kita biasa kita baca, kita lihat dan teruji lah kebenarannya. Dan kita pun jangan terlalu sering mengeser berita tanpa baca selengkap gitu loh. Kan banyak nih kalau media massa itu hanya di screenshot, hanya judulnya saja. Nah, disitulah yang screenshot kayak gitu. Nah, itu yang memberikan suatu pandangan yang negatif menurut saya, karena ketika orang menyebarkan suatu screenshot tanpa menyebarkan linknya saja, itu nanti perspektifnya berbeda. Karena ada yang orang yang memanfaatkan pandemi saat ini untuk eksistensi saja. Nah, akibatnya nanti kalau yang eksistensi saja, ya tahu sendiri lah, undang-undang IT sendiri yang mengaturnya di situ.